semuanya? Ya, jadi di sini bagianku aku hanya merisam, menyimpulkan, karena poinnya itu adalah 3 poin yang sudah dijelaskan. Boleh mungkin dari slide. Jadi tadi kita udah belajar 3 prinsip. Pertama dari do justice, itu kehalangan. Do justice, kemudian mercy, love mercy, dan walk humbly with your God. Nah, jadi 3 prinsip ini sifatnya dia saling terkoneksi, saling terhubung. Yang mana di bawah itu ada love mercy dan do justice. Nah, ketika antara love mercy dan do justice ini kita nggak imbang, maka akan timpang. Justice tanpa mercy akan jadi harshness. Harshness ini artinya seseorang yang dia kayak nggak punya hati gitu. Dia nggak bisa lihat orang dari perasaannya. Jadi apapun yang dia yakini ketika dia omong dan sebagainya, dia nggak akan bisa ngelihat orang kira-kira nerimanya gimana ya gitu. Dia akan langsung aja to the point. Bisa jadi bagus. Biasanya justice tanpa mercy ini adalah orang-orang yang dia itu punya pegangan bahwa aturan itu ya penting gitu, itu nomor 1 gitu. Apa yang benar, apa yang salah, itu udah dari Tuhan menciptakan segala sesuatu, sudah nggak bisa diganggu gugat. Salah nggak dia berpikir seperti itu? Tidak ya. Orang justru ada bagusnya juga orang seperti ini, karena dia berpendirian teguh. Salah ya salah, benar-benar nggak ada middle. Tapi masalahnya ketika dia tidak dibarengi oleh mercy, maka dia jadi harsh. Jadi dia merasa aturan itu penting, tapi manusianya nggak begitu, secara tidak langsung. Gitu. Paling jelas itu di Tuhan itu mencontohkan di Alkitab itu di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu di kisah terkait perempuan yang kedapatan berzina. Jadi di mana ketika orang-orang itu membawa, nih ada orang ini, perempuan ini ketahuan, silahkan sesuai dengan hukum Taurat dong. Tapi respon dari Tuhan Yesus adalah ya silahkan, barang siapa yang tidak berdosa silahkan memulai, silahkan dilempar ya kalau nggak salah ya. Nah, dan di situ sebetulnya kalau aku lihat dari ayat ini ya, sebetulnya kan yang paling berhak sebetulnya cuma 1 ya, yang paling berhak melempar di keadaan itu ya dirinya sendiri, yang mana dia tidak kompromi oleh dosa gitu kan. Dia di posisi itu dan dia yang punya segala sesuatunya, dia yang Tuhanlah yang istilahnya apa ya, dia yang maha kudus, maha benar gitu. Masa melihat orang berdosa nggak ada perasaan gitu, pasti kan ada. Tapi respon yang dipilih adalah ya udah apa ya, Tuhan itu bilang, aku juga tidak akan menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa kembali. Jadi Tuhan yang paling layak untuk menjudge orang tersebut, memutuskan ya udah diampuni gitu. Silakan, aku nggak judge kamu jangan berbuat lagi. Jadi udah sangat jelas justice tanpa mercy ini karakter dari Allah kita. Kemudian sebaliknya, mercy without justice jadinya permissiveness atau jatuhnya abai, orang yang membiarkan gitu. Jadi dia yang memikirkan ya orang itu penting, perasaan orang penting, tapi ya kalau masalah hidup mana yang benar mana yang salah ya masing-masing lah gitu. Kita sama-sama tahulah, tapi dia jadi kompromi gitu. Orang-orang seperti ini ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya. Karena apa? Karena dari pertama Allah itu menciptakan yang namanya aturan,
kamu harus begini, kamu harus tidak boleh seperti itu fungsinya itu untuk menjaga kita sendiri. Silakan teman-teman di sini cobain deh, kalau mau mencoba itu ya. Jadi aturan itu sebenarnya dibuat untuk menjaga kita sendiri ke depannya, supaya kita dijauhkan dari ya macan-macan yang mau melahap kita gitu. Dan pastinya kita harus menghidupi justice itu sendiri sebelum kita bisa membela yang benar. Begitu. Nah, kemudian ada alasan kenapa dua ini sejajar, yang satunya di atas. Karena apa? Karena mungkin aja kita melakukan keduanya, kita bisa do justly, kita bisa love mercy ke orang-orang di sekitar kita, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Atau mungkin kita sudah terbiasa melakukan itu day by day, setiap hari, dan itu jadi rutinitas. Sehingga kita merasa ya udah, kita udah terbiasa ngelakuin kayak gini, emang harusnya seperti ini. Ini mungkin aja, tapi pada satu titik, ini kan yang dinamakan self reliance, mengandalkan diri sendiri. Tadi Titi sudah menyampaikan ya, itu lama-kelamaan bisa jadi ke pride, orangnya sombong, tapi bisa juga jadi gak sanggup. Jalannya cuma dua itu aja. Kenapa? Karena ketika orang melakukan itu terus-menerus dengan dirinya sendiri, dia gak akan mampu gitu. Teman-teman di sini juga kalau melakukan itu, sudah terbiasa melakukan itu, tapi tidak mengandalkan Tuhan, pakai kekuatan sendiri, pada akhirnya akan ada momen di mana ini nggak bisa Tuhan, yang ini pengecualian. Kenapa? Karena kita sendiri manusia itu finite, terbatas. Sedangkan yang tidak terbatas, yang infinite itu Tuhan Allah. Jadi silakan, kita tuh harus paham kalau sebetulnya pada satu titik kita itu nggak sekuat itu, kita nggak sehebat, nggak seberani itu, kita nggak sesabar itu, kita nggak sepede itu, dan banyak lain-lain. Dalam segala hal itu kita nggak sesempurna itu. Kita harus paham itu. Jadi itulah kenapa dia ada di atas, karena yang memberi kita source untuk bisa melakukan keduanya itu adalah ketika kita walk humbly with God. Seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan terkait humble ya, atau humility. Nah, jadi humility itu sebetulnya kalau dari apa yang saya hidupi, apa yang aku hidupi dalam kehidupanku, itu hal yang sangat powerful gitu. Dan Tuhan itu sejelas itu menunjukkan, mencontohkannya ke kita, supaya kita bisa merasakan juga kalau being humble itu sesuatu yang powerful banget nanti di kehidupan kita, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Karena humility itu atau kita being humble itu bukan cuma berlaku untuk orang yang mungkin kesannya punya status lah, atau punya jabatan, atau dia punya kedudukan sehingga ya dia harus humble karena dia di atas. Enggak, humility itu berlaku ke semua orang. Mau dari level CEO kan gampang ya kita. Ya dia misalnya humble karena dia kalau naik mobil seadanya, anak-anaknya enggak dia kasih mewah dan sebagainya, orangnya humble nih. Tapi pengemis pun bisa kita nilai dia humble atau enggak gitu. Orang yang mengemis-ngemis di pinggir jalan, itu enggak tahu ya, kalau saya sendiri pernah, saya ngasih duit ke pengemis, memang adanya gope, cuman ada gope. Dan responnya apa? Gitu. Segini doang gitu. Wow, itu agak kaget sih sebenarnya. Jadi kayak, ini sudah dikasih nih, kayak Anda bukan kenalannya orang tua saya atau siapapun gitu kan. Bahkan saya nggak tahu muka Anda itu ada ternyata di dunia ini gitu loh. Tapi pas dikasih
segini doang gitu. Berarti kan dia merasa gue harusnya dikasih lebih dong gitu. Gue harusnya dikasih lebih, entah mungkin dia pegang gitar, mungkin dia merasa gue ngamennya pakai gitar, nggak ngamen cuman sekedar tangan. Tarif gue 5.000 harusnya mungkin di pikiran dia atau gimana. Tapi semua orang pada akhirnya akan memancarkan yang namanya aura humility, kehambelan dalam perkataannya, dalam perilakunya, siapapun dia. Dan humble inilah yang jadi cap kita di mata orang lain. Istilahnya kalau mobil punya plat, nah kita ada juga platnya, tapi berbalutkan bagaimana kita humble atau enggak di mata orang. Seperti itu. Dan humble itu transparan ya, mau seorang siapapun dia, mau dia tokoh agama, mau dia pendeta, mau dia gubernur, semuanya itu ketika dia ngomong dan berperilaku, orang itu bisa melihat dia humble atau enggak. Humble itu transparan. Jadi enggak perlu orang yang psikolog atau orang yang berpendidikan tinggi untuk melihat orang itu humble atau enggak. Orang yang dalam keadaan sedang sakit mental pun bisa merasakan orang ini humble nggak sih gitu. Bahkan bayi pun juga bisa merasakan sebenarnya ibunya ini humble atau enggak gitu. Secara ikatan emosi perasaan ya. Jadi lewat humble ini aku belajar bahwasannya Tuhan tuh pengen membentuk kita untuk paham. Kita tuh harus humble, walk humbly with God. Ini yang paling utama dulu gitu. Karena di sini letak source kita dan yang membuat kita itu menonjol gitu, berbeda dari dunia ini. Nah, jadi aku ada sedikit kesaksian ya. Kebetulan karena ini ya nggak terlalu lama lah baru aku alami. Jadi di tempat kerjaku itu kan kita ada kantor warung, ada warung kantin. Nah di bagian kantin paling ujung itu ada warung dan di situ ada ada yang suka buat kopinya, buat kopi atau buat teh atau makanannya. Dia bukan yang punya warungnya, cuma bekerja aja. Dan sebetulnya selama di situ ya aku tahu, oh dia tahulah orang ini ada gitu kerja, tapi ya interaksi juga nggak pernah, karena kan ya udah ke situ cuman pagi-pagi mau ngopi atau gimana. Satu waktu ketika aku pulang, kebetulan lagi pulang naik kereta, aku ngelihat dia jalan bawa koper, mungkin mau pulang kampung atau gimana. Kopernya memang agak gede, tapi ya sebenarnya ngangkatnya nggak begitu berat lah ke kereta. Dan dia agak jauh di sana. Dan aku ngeliat kayak ada muncul perasaan bantu nggak ya gitu. Soalnya dia orangnya kecil. Aku kirain awalnya masih anak-anak. Ternyata udah umur 20-an juga. Nah, akhirnya aku memutuskan ya udah deh bantuin walaupun nanti mungkin awkward ya. Kan setelah bantuin harus ngomong ya. Masa diem-dieman gitu. Tapi ya udahlah, bantuin dulu aja. Terus dia bilang makasih dan ya benar awkward sih. Setelah oh ya makasih ya gitu. Mungkin dia nggak nyadar atau gimana, aku yang di kantor itu loh ngopi gitu. Tapi ya udah aku ajak ngobrol lah. Kamu biasa yang ini di warung ujung bukan sih gitu. Maksudnya ngobrol-ngobrol ya udah aku kenalan lah, aku gali lah. Oh tinggal di mana gini dan aku jadi tahu beberapa. Ya kenal simple lah, misalnya dia tinggal sama ibunya aja, dia dari NTT, terus dia panggilannya Flo namanya. Nah, udah itu simple, sudah selesai. Nah, selanjutnya hari-hari selanjutnya ketika aku ketemu dia lagi, ya memang aku sapa seperti biasa, ya mungkin agak sedikit lebih basa-basi lah. Gimana, aman, nggak balik kampung ya selesai. Tapi satu titik
dia datang ke aku, itu emang lagi sepi, cuman ada aku di situ, terus dia datang ke aku, terus dia menanyakan sesuatu yang bikin aku bersemangat gitu. Dia bilang, Kak, aku mau nanya dong, pendapat kakak terkait orang yang bunuh diri dari lahir, tapi dia hidupnya dari awal memang udah sial terus. Kasihan gak sih kak? Kan kakak orang psikologi gitu. Aku memang bilang gitu. Dia bilang gitu, wah aku oke. Dia yang bertanya, aku semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kayak mengedukasi dan sebagainya. Tapi somehow aku ketika lagi ngopi itu berdua sama dia, aku jadinya tergeraknya menjawab pakai prinsip-prinsip di Alkitab ya. Mungkin yang paling relate kali ya, jadi aku jelasin prinsip tabur tuai, kayak upah turunan dosa, kemudian aku sampaikan lah kalau aku orangnya percaya pada Tuhan dan kalau Tuhan tuh works dalam hal yang kita nggak lihat. Jadi aku jelasin pandangan-pandanganku dan beberapa prinsip-prinsip di Alkitab walaupun aku tidak, kamu terima Yesus? Enggak, aku enggak menyampaikan seperti itu. Aku cuma sampaikan pertanyaan dia, jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan akhirnya dia, oh gitu ya kak, oh iya juga ya kak, bla bla bla. Tapi yang paling menyentik itu adalah di akhir ketika dia bilang satu hal. Ini tolong bukan sebagai akunya yang ini ya. Jadi dia menyampaikan, kakak emang sehumble ini kah gitu? Dia bilang, karena aku selama di sini jadi buat kopi, nggak pernah loh yang ada ngobrol gitu, ngobrol kayak gini ke aku gitu. Apalagi sampai seperti ini gitu, sampai sharing-sharing gitu. Terus aku di situ kan, ya aku bingung ya, sebetulnya kan Tuhan yang membuat gitu. Kebetulan kenalan di ketemu di kereta, ya udah aku jadi ngerasa lebih enjoy lah, sapa-sapa basa-basi gitu. Tapi ternyata dia bilang, iya dari awal ketika kakak ini aku di kereta, ya aku ngerasa itu ya sesuatu gitu. Dia ngerasa kalau itu ya kenapa harus aku lakukan gitu. Jadi intinya dia bilang statement itu dan aku bilang ke Tuhan kayak terima kasih Tuhan kalau dalam momen-momen itu ternyata aku bisa peka gitu sama yang kesempatan-kesempatan yang Kau berikan gitu. Dan itu membuat aku jadi lebih ya terkait humility itulah. Dan walaupun saat ini dia juga belum menghubungi lagi atau dan sebagainya, tapi aku yakin satu hal, ketika nanti dia dalam sulit atau bagaimana, akan sangat mungkin dia datang lagi. Dan itu ya jalan Tuhan lah yang akan memberikan jalannya. Nah, next slide, sebelum slide terakhir. Bukan, sebelum. Nah, jadi where to start, bagaimana mulainya? Tadi kalau yang dari pertama terkait dengan do justly, yang mulai aja dari show integrity dalam hal-hal kecil keseharian kita. Sesimpel apapun yang kita omongin, ya kita tepatin lah ke orang lain, ke teman kita kiri kanan. Kita bilang mau tukeran piket jaga, ya udah, jangan tiba-tiba berubah. Mau minjemin, mau bantuin ini, jangan berubah. Itu step kecilnya lah untuk kita bisa do justly dari integritas kita. Kemudian nomor 2, latih diri kita kasih effort ke orang lain, walau kita nggak wajib untuk melakukannya. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan itu sebenarnya lagi mau pakai kita di momen kita melakukan ini. Ngasih effort yang ya kita nggak tahu ternyata dipakai sama Tuhan. Dan yang ketiga, belajar ambil bagian dalam pelayanan. Ini kenapa pelayanan ini bisa membantu, kalau dari aku sendiri ya, aku sharing kesaksianku aja. Tuhan itu punya plan besar untuk mengubah aku gitu. Khususnya dalam hal
being humble gitu, humility. Dan aku belajar banyak terkait hal itu lewat pelayanan gitu. Aku ya ketika bekerja selama 3 tahun ini, ya ternyata Tuhan mau mengajarkan aku terkait walk humbly with God itu lewat pelayanan gitu. Dan memang di pelayanan lah kita belajar melatih diri untuk berjalan bersama Tuhan. Jadi ayo untuk teman-teman semua ya kita belajar ambil bagian, nggak perlu besar-besar, kecil-kecil aja. Dan percayalah ketika kita benar-benar mencari, Tuhan akan mengubahkan kita gitu. Next. Nah, jadi terakhir ya sebelum menutup, di sini tertulis kehidupan Kristen bukan sekedar mengetahui kebenaran tetapi juga menghidupinya. Nah, sebetulnya setiap kali kita itu mendengar firman Tuhan ya, ketika kita mendengar kebenaran, itu nggak pernah ada yang namanya posisi netral setelah itu, gitu. Jadi apapun yang kita dengar ketika itu firman Tuhan yang tersampaikan masuk ke telinga kita, cuman ada 2 pilihannya, kita menerimanya atau kita menolaknya gitu. Nggak pernah ada posisi netral di momen itu. Jadi ya aku ingin mengajak teman-teman semua di sini, apa yang kita tadi pelajari sebetulnya itu kunci kalau kita mau jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Aku juga nggak tahu ya, aku akan dipakai Tuhan seperti apa gitu. Tapi aku mulai mempelajari, oh ternyata lewat hal-hal kecil gitu, lewat keputusan-keputusan yang ketika di kereta itu aku nggak, males deh gitu ya. Mendingan scrolling seperti biasa, dengar lagu, nunggu sampai nyampe. Itu kan nggak akan terjadi kejadian itu. Dia bisa dapat penginjilan dari aku gitu. Dan aku pun terus berdoa kepada Tuhan supaya ya dalam setiap momen aku ready gitu. Dalam setiap momen yang nanti datang ke aku di pekerjaanku, ya aku siap. Dan kuncinya ya kita melibatkan Tuhan terus. Kita tanya ya pokoknya sesimpel mau pilih baju kayak atau apa, ya nggak apa-apa kita tanya ke Tuhan gitu. Dan nanti percayalah keputusan hati kita setelah kita tanya ke Tuhan, itu pasti yang terbaik. Nggak perlu dipusingin apa tandanya nih Tuhan itu bilang iya atau tidak gitu. Nggak perlu dipusingin, kamu bawa aja masalah apa yang ada di hadapanmu sekarang ke Tuhan. Mana yang nanti hatimu diteguhkan kayaknya ini, oke. Yang penting kita udah bawa ke Tuhan, kita udah berseru ke Tuhan. Dan percayalah itu akan dipakai. Di kemudian hari kita akan sadar, oh ternyata ini maksud Tuhan. Begitu. Sudah habis ya, Ican, Asar? Ya, jadi ayo kita sama-sama belajar ya, mungkin dari WL Pemusik. Ya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama kita lebih lagi, gak biasa-biasa aja gitu. Kita udah dengar firman Tuhan, ayo biarkan diri kita jadi tanah yang gembur, bukan tanah yang dililit sama duri, semak berduri, sama kecemasan-kecemasan kalian di hari Senin nanti. Akan apa, tugas yang mana gitu. Atau mungkin di hari-hari setelahnya akan kegiatan apa, banyak sebenarnya kecemasannya. Tapi ya jangan biarkan itu melilit apa yang kalian terima sekarang gitu. Dan jangan juga hati kalian jadi batu berbatu, yang mana
apa yang kita dengar sekarang, ya kalian menganggap itu iya aja gitu. Jadi mari kita sama-sama datang kepada Tuhan.